menanggapi banyaknya pertanyaan dengan Ibu Cesing terkait dengan eh, pemilihan penyedia yang itu aja terus gitu. Ya, izinkan video ini menegaskan kembali, ya, mengingatkan kembali, memeluaskan pikiran kita yang mungkin sempit. Ya, mungkin sempit karena itu yang sering kita temui. E-purchasing adalah mekanisme online shop. E-purchasing adalah mekanisme online shop. Rekan-rekan semua yang melihat video ini, pernahkah Anda membeli online shop di Shopee, di Tokopedia, di TikTok? Ya, pernahkah Anda membeli barang di TikTok ini dah? Yang merupakan e-commerce, social commerce pertama di Indonesia, bahkan TikTok ini yang sudah membeli Tokopedia. Ya. Pernahkah? Maka itulah sama bahwa mekanisme tender jangan dibawa ke mekanisme e-purchasing, hancur kita. Mekanisme tender berbeda dengan mekanisme e-purchasing. E-purchasing itu adalah strategi memilih penyedia. Memilih penyedia dan barang jasa. Ya. Bukan mekanisme kompetisi penyedia dalam suatu aplikasi. Ya. Bukan ada mini kompetisi, Pak. Mini kompetisinya pun yang dihasilkan oleh e-purchasing, tetap ujung-ujung ceritanya adalah kita memilih yang kita memang mau pilih untuk kita jadikan pelanggan. Rekan-rekan semuanya, filosofinya sudah berbeda. Jangan Anda bawa-bawa cara berpikir tender dengan cara berpikir e-purchasing. Sering saya ulas di video-video di TikTok ini. Tapi memang harus diulang terus-menerus, kalau perlu setiap minggu ada video yang isinya sama. Tidak apa-apa. Yang memang harus jalan ceritanya seperti ini. Entah didengarkan atau tidak didengarkan. Niat kami adalah membangun ekosistem yang realistis, logis. Ya, lihatlah dunia ini lebih luas, Bapak Ibu. Ya. Rekan-rekan semuanya, bahwa memang sekali lagi e-purchasing adalah mekanisme memilih penyedia untuk dijadikan pelanggan. Saya ulangi lagi, e-purchasing pada prinsipnya sebenarnya adalah memilih penyedia, ya, berdasarkan pertimbangan dan strategi 7 langkah. Ya, versi saya adalah versi 7 langkah loh ya. Bukan orang yang cuma versi main klik tok, nggak ada akuntabilitasnya sama sekali. Ya, saya berbicara seperti ini karena dengan asumsi kita menjalankan 7 langkah melaksanakan e-purchasing. Mulai dari identifikasi kebutuhan, analisis pasar berbasis merek, kemudian kita menetapkan persiapan dengan memastikan ketersediaan pelaku usaha, ketersediaan rantai pasoknya, sehingga kita menemukan penyedia mau kita klik, ya. Seperti itu. Kemudian kita tetapkan dari sebuah spek, kemudian kita negosiasikan, kita mini kompetisikan. Disitulah kita berkontrak, kita jadikan pelanggan selama cocok. Dan dari sudut pandang PPK, tadi kalimatnya belum selesai. Ya, kalimat pertama adalah e-purchasing adalah memang strategi memilih penyedia untuk dijadikan pelanggan. Saya akan pakai terus-menerus selama saya cocok. Nah, belum selesai kalimatnya ini. Yang kedua, perhatikan. Dari sudut pandang PPK, strateginya adalah, ya, strateginya. Ini ngomong strategi ya, bukan wajib, nggak wajib. Itu ngomong bahasa hukum. Jadi, kalau kita cara berbiasa berpikir bahasa hukum, maka kita akan terus seumur hidup. Padahal sebenarnya purchasing adalah mekanisme jual beli biasa seperti kita beli di TikTok. Ya, saya memimpikan pengadaan barang jasa pemerintah itu belinya langsung live streaming di TikTok, malah lebih asli. Ayo, cara nyolongnya gimana? Nggak bisa Anda nyolong, susah. Ya, kalau belanjanya lewat social commerce, live streaming gitu. Beli partai besar langsung ya. Pak, beli 20 laptop gitu, ada model live streaming. Wah, ini Asus yang sudah bertekadin gede itu. Wah, Asus misalkan lagi live streaming itu langsung beli, misalkan seperti itu. Ya. Oke, pertama saya ulangi lagi. E-purchasing adalah mekanisme memilih penyedia untuk dijadikan pelanggan. Sedangkan saya jadikan pelanggan itu terus, saya nggak mau berubah. Itu sudah filosofi seluruh dunia selama kita masih merasa menjadi manusia. Ya Bapak Ibu, orang jual beli kok ya. Nah, kalimatnya belum selesai sekali lagi ya. Yang kedua, dari sudut pandang PPK,
Kalau punya pelanggan sebaiknya jangan satu. Ya. Kalau Anda jadi seorang PPK yang cerdas adalah bisa mengelola vendor manajemen sistem sehingga mereka punya pelanggan itu tidak satu, lebih dari satu. Minimal fungsinya apa? Minimal fungsinya untuk menerapkan politik divide et impera. Politik adu domba dalam artian positif tapi ya. Politik adu domba harga, adu domba layanan, adu domba stok. Ya. Oh, ini saya butuhnya laptop ini ya 100 unit, Pak. Ini langganan saya yang situ Anda stoknya hanya 70, di situ 150, Pak. Gimana ini? Nah, gitu. Akan ada banyak pertimbangan sesuai dengan 7 pertimbangan yang sering saya ulas di TikTok ini. Ya, ada banyak. Jadi, kalimat yang pertama adalah e-purchasing adalah strategi memilih penyedia untuk dijadikan pelanggan. Jadi jangan kaget para auditor, para penegak hukum itu aja. Ya memang kalau Anda berpikirnya tender, ya rusak kita. Nggak akan cocok, Pak. Bahasa Jawanya nggak matuk, Pak. Beda, Bapak Ibu. Kalau e-purchasing memang ya iya mencari pelanggan. Nah, kalimatnya berlanjut di yang bagian yang keduanya. Kalau punya langganan sebaiknya jangan satu. Ini bukan berbicara wajib nggak wajib, tapi berbicara strategi. Ya, pengadaan barang dan jasa adalah transaksi jual beli. Dan transaksi jual beli itu lazim biasa, Bapak Ibu, adalah beli ke siapa? Ya beli ke pelanggan. Masa beli ke orang baru? Kalau Anda belanja ke pasar, apapun deh apa Anda beli deh. Ke pasar apapun misalkan. Maka di otak Anda, siapa yang Anda datangi? Bukankah yang Anda datangi adalah pelanggan Anda? Atau setidak-tidaknya saya pernah beli di toko itu deh. Kan begitu, Bapak Ibu. Ya. Oh, nanti berarti prinsip kompetisi nggak jalan. Memang kompetisi itu bukan prinsip pengadaan. Kita tekankan. Prinsip pengadaan itu bukan kompetisi, bersaing, terbuka, transparan. Itu prinsip pengadaan, bukan kompetisi. Dan itu sudah prinsip bersaing, prinsip terbuka, prinsip transparan. Itu berpikirnya jangan berpikir tender, Bapak Ibu. Terlalu sempit kalau Anda berpikirnya itu berpikir tender. Prinsip terbuka, bersaing, transparan itu adalah prinsip pengadaan. Dan itu sudah dihadirkan oleh LKPP dengan aplikasi katalog ini. Dengan menghadirkan toko daring, ada MBIS Market, ada Grab, wah berbagai macam puluhan toko daring. Itu sudah pemerintah sudah menghadirkan prinsip pengadaannya. Itu jangan dibawa-bawa lagi. Oh, ini nggak tender gitu. Tender itu pilihan terakhir dan terbukti tender adalah mekanisme yang paling tidak value for money. Sudah berapa orang masuk penjara gara-gara tender untuk dijadikan target cari saling salah, Bapak Ibu. Ya. Bukankah unsur tindak pidana korupsi bukan mistakes rea, tapi mens rea, kejahatannya, sehingga saya tetap mempercayai 4 mens rea ini, Bapak Ibu, yang diharapkan menjadi fokus audit, ya, yaitu apa? Yaitu adalah memeriksa apakah ada yang fiktif atau tidak, memeriksa apakah ada yang underspec atau tidak, tapi dibayarkan. Sudah tahu underspec tapi dibayarkan. Keterlaluan gitu ya. Apakah bahkan nauzubillah gratifikasi atau suap. Gratifikasi dan suap dan atau suap. Itulah 4 mens rea. Selain itu tidak. Tugas seorang auditor yang izinkan mengingatkan kembali rekan-rekan semuanya pesan baik bahwa tugas seorang auditor bukan menetapkan harga wajar pada saat audit. Tidak ada urusannya menetapkan harga wajar. Emang mau diapakan? Oh, harga sewajar. Enggak ada mekanisme pengadaan barang jasa itu tugas seorang auditor menetapkan harga wajar. Itu bukan. Tugas seorang auditor adalah memastikan setiap 1 rupiah yang dibayarkan oleh negara itu tidak ada yang difiktifkan. Tidak ada yang di-underspec-kan. Tidak ada. Wah, itu loh tugas auditor keuangan negara. Bukan ngurusin ini wajar atau tidak wajar. Rekan-rekan semuanya. Cari buktinya itu antara 4 itu tadi. Syukur-syukur lebih dari 1. Kan gitu. Tapi di luar itu, rekan-rekan semuanya, mari kita berpikir adalah berpikir output. Berorientasi output sesuai dengan ketentuan dalam Perpres bahwa dalam menyusun pemaketan orientasinya adalah output. Sukses semuanya. Jaga integritas.